Baik, kita kembali kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kalaupun Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa, itu wajar. Pertama, Nabi Khadir seorang nabi, bukan seorang wali, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya Nabi Khadir waktu bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Khadir alaihissalam, apa kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, ya, wahai Musa, ya, innaka ala ilmin 'allamakallah la a'lamuhu ana. Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta. Dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi Khadir apa? Nabi. Musa punya ilmu, saya juga punya ilmu. Allah ajarkan kepada Musa, saya tidak tahu, dan Allah ajarkan kepada saya, Musa tidak tahu. Dan Nabi tidak perlu mengikuti Nabi yang lain, masing-masing punya syariat. Ya, masing-masing punya syariat. Kemudian yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi diutus kepada Bani Israel. Sementara Nabi Khadir bukan Bani Israel. Seandainya dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa, wajar karena dia bukan dari Bani Israel. Makanya dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi Musa mencari-cari Nabi Khadir, tahu Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan baju, ya, maka Nabi Musa bertanya. Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada salam di negeriku? Dia tidak pernah dengar orang ucapkan salam. Kok ini ada orang beri salam sama saya? Nabi Khadir bertanya, siapa kamu? Kata Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Nabi Khadir bertanya lagi, Musa Bani Israel? Apakah Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Kenapa? Karena Musa banyak. Ada Musa Bekasi, ada Musa paham? Makanya Nabi Khadir bertanya, Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir bukan dari Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak diutus untuk dia. Kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Musa, nggak jadi masalah. Yang ketiga, ternyata Nabi Khadir juga sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mengingkari waktu Nabi Khadir merusak kapal? Karena dia tidak tahu penjelasannya. Waktu Nabi Khadir kemudian membunuh seorang anak, Nabi Musa juga mengingkari. Tapi setelah Nabi Khadir menjelaskan, saya merusak kapal ini, kenapa kalau tidak saya rusak? Seandainya kapal ini tidak saya rusak, akan dirampas oleh raja. Maka saya rusak supaya tidak dirampas oleh raja. Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti kan sesuai dengan syariatnya. Waktu Nabi Khadir membunuh anak ini, Nabi Khadir mengatakan ini kalau besar anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam apa? Kekufuran. Nabi Khadir setuju, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Oleh karenanya di antara perkataan Ibnu Katsir, dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi Khadir adalah seorang nabi bukan wali, buktinya Nabi Khadir berani membunuh anak. Enggak boleh seorang wali, oh saya dapat wangsit bunuh orang, enggak boleh. Kecuali wahyu, paham? Kalau cuma kira-kira kayaknya firasat anak ini bakalan nakal, saya bunuh aja sekarang, enggak boleh. Sepakat ulama enggak boleh. Paham? Ada orang sangat alim, lihat anak-anak main kelereng, oh ini kayaknya kurang ajar nih, kecil aja udah kayak gini. Saya bunuh saja sekarang, enggak boleh. Wali setinggi apapun enggak boleh melakukannya. Ini menunjukkan Nabi Khadir tatkala berani membunuh anak tersebut, berarti dia seorang apa? Nabi, karena dapat wahyu. Jadi Nabi Khadir tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa. Kalaupun dia keluar, memang dia tidak diutus Nabi Musa untuk dia. Nah, Anda sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku diutus kepada kalian seluruhnya. Baik orang Arab maupun selain Arab. Makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Romawi. Rasulullah SAW kirim surat kepada Persia untuk masuk Islam. Karena Nabi memang diutus untuk alam semesta, Nabi terakhir. Konsekuensi Nabi terakhir harus kepada seluruh umat. Nah, Anda berarti umat Muhammad. Kalau Anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, berarti Anda bukan umat Muhammad. Benar atau tidak? Jangan bilang Anda orang Islam, Anda orang kafir kalau begitu. Para ulama ijma sepakat, barang siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir. Dan kita setuju. Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya. Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan saya boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad, berarti ente bukan orang Islam dong. Ente orang kafir. Dan ada orang seperti itu di tanah air kita, merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Sehingga dia melakukan kemaksiatan, dia menyangka ini hakikat, ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, misalnya orang kiai kemudian minum bir dan macam-macamnya, oh enggak apa-apa, dia sudah sampai hakikat. Biarin aja. Tapi dia minum bir haram, itu kan bagi ente syariat. Bagi hakikat enggak apa-apa. Itu haram itu.
Enggak, kalau dia minum itu bir berubah jadi air putih di sini. Jadi air putih, tapi kenapa teler? Jadi tidak ada seperti itu.